Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin, amma ba'du. Para bapak, para ibu, para sahabat sekalian, para remaja, saudara-saudara, putra-putri generasi muda umat Islam yang berbahagia. Alhamdulillah, dengan izin Allah, tidak terasa kita sudah berada di bulan Muharram, di tanggal 7 Muharram. Tentu ini bagi kita umat Islam sesuatu yang berharga, karena kita adalah umat yang jelas tujuannya. Tujuannya adalah untuk mengabdi kepada Allah, untuk mencari kebahagiaan, dan kebahagiaan yang hakiki hanya didapat melalui taqarrub kepada Allah, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itulah saya mengajak Bapak Ibu, rekan-rekan semua, ikhwan akhwat, mari jangan dilewatkan kesempatan ini. Apa itu? Mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan pahala yang banyak, menghapus dosa-dosa kita, yang insya Allah setiap kita pasti punya dosa yang banyak. Entah dosa lalai, melanggar perintah, meninggalkan perintah, melanggar larangan. Maka ini kesempatan. Berupa apa? Berupa berpuasa. Ada namanya puasa hari Asyura. Hari Asyura tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram. Insya Allah hari Ahad. Di mana Nabi SAW menyampaikan bahwa puasa Asyura itu yukaffiru sanah allati qablah, menghapus dosa 1 tahun sebelumnya. Allahu Akbar. Dosa kita setahun yang lalu, asal bukan dosa besar, ya, itu yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW menyemangati kita untuk dalam berpuasa ini, dalam Muharram ini, untuk semakin erat dengan sunnah Nabi. Sunnah itu petunjuk Nabi Muhammad SAW, yang salah satu kaidahnya adalah berbeda dengan ahli kitab. Berbeda dengan ahli kitab. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, kalau bisa ini yang terbaik, sumu yauman qablah au yauman ba'dah. Berpuasalah pula 1 hari sebelum Asyura, yaitu yang disebut tanggal 9 hari Tasu'ah, ya, tanggal 9 Muharram. Atau kalau nggak bisa, ya yauman ba'dah, 1 hari setelah hari Asyura. Itu semuanya agar keikutan kita, jadi ikutnya kita kepada sunnah Nabi SAW itu zahir, nyata. Karena ceritanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puasa Asyura itu, ya, hari yang dipuasai oleh seluruh nabi gitu. Ya, nasomahul anbiya. Yang bisa disebut diantaranya adalah Nabi Nuh dan Nabi Musa alaihi wassalam. Nabi Nuh berpuasa karena bersyukur kepada Allah telah diselamatkan dari topan, dari air bah. Nah, begitu diselamatkan, beliau berpuasa sebagai bentuk syukur. Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Justru mereka yang ditimbun, yang ditenggelamkan, mati tenggelam di laut. Lalu Nabi Musa dan pengikutnya selamat. Maka beliau puasa di hari Asyura sebagai bentuk syukur kepada Allah. Makanya hari Asyura itu hari yang diagungkan oleh orang Quraisy. Orang Quraisy juga puasa. Maka Nabi pun waktu di Mekah sebelum hijrah ke Madinah ya puasa.
Yang aneh, begitu Nabi hijrah ke Madinah, Bapak Ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah, ternyata beliau mendapati orang Yahudi juga puasa. Loh, puasa apa kalian? Ini Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari Fir'aun. Maka Nabi Musa berpuasa karena syukur kepada Allah. Disinilah Rasulullah SAW kemudian mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum wa nahnu ahaqqu bisaum minkum. Kami Nabi Muhammad, ya waktu itu kami Nabi Muhammad lebih berhak terhadap Nabi Musa, lebih berhak terhadap puasa itu. Akhirnya Nabi berpuasa. Ketambahan berpuasanya Nabi untuk apa? Mutaba'atan, karena mengikut ya agama nabi-nabi sebelumnya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim alaihimassalam. Lalu karena beliau ingin menyemangati umatnya selalu memegang prinsip mukhalafah li ahli kitab, menyalahi ahli kitab, menyalahi orang kafir, maka ditambahkanlah puasa sehari atau 1 hari setelahnya, sebelumnya atau sesudahnya. Dua-duanya ya boleh, tambah sehari awal, sehari akhir. Saudaraku sekalian rahimakumullah, jadi itu maka sayang sekali kalau ini sampai terlewatkan. Jadi saya himbau, saya, murid-murid, teman-teman, keluarga semuanya, ayolah kita berpuasa di hari Asyura. Ditambah kalau sehari sebelumnya, kalau tidak bisa maka dengan sehari setelahnya. Kalau sudah tidak bisa ya nggak apa-apa, tetapi itu yang paling afdol. Jadi demikian kita orang Muslim harusnya selalu berpikir untuk senantiasa ya mewujudkan, merealisasikan tujuan kita dalam setiap momen. Selalu ada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam setiap ibadah selalu semangatnya karena mengikuti syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan lupa, sekali lagi, Asyura menurut agama Islam dan yang sunnah hanyalah untuk puasa. Tidak boleh menjadi mengikuti ahli bid'ah yang ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Ya, ekstrim kanan dijadikan sebagai hari berkabung, ya, hari bersemedi misalkan. Sementara ekstrim kiri dijadikan sebagai hari perayaan. Nah, hari ibadah, hari puasa Asyura. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongannya, hidayahnya kepada kita sampai kita berjumpa dengannya di dalam surganya. Allah amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Um TV, Sabda Ilmu, Selaksa Hikmah.